Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di musola ini dalam acara rutin kita di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kajian Ramadan akan diisi oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kepada Ustadz Abdul dipersilahkan. Monggo Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Para bapak, para ibu, hadirin majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan siang yang baik ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka dalam rangkaian kajian rutinitas Ramadan 1442 Hijriah. Semoga dalam kajian ini mulai dari tadarusan Al-Quran sampai dengan kajian Al-Quran membawakan berkah bagi kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inti daripada kegiatan ini adalah momentum kegiatan yang insya Allah akan saya bawakan tema dengan iman kita raih kebahagiaan dunia dan akhirat. Keimanan adalah sebuah kunci. Ketika kita mau masuk di dalam sebuah ruangan, kalau kita punya kunci, maka kunci itulah yang akan kita bawa kemana-mana. Tetapi ketika kunci itu tidak bisa kita pegang dengan baik, maka ketika kita mau masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam alam maupun masuk ke dalam tatanan kehidupan, ini akan membawakan dampak yang sangat kebingungan. Maka harapannya kunci iman itu harus kita pegang dengan baik. Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyanuna bunyanu ba'du. Seseorang akan bisa menjadi bahagia ketika membawa iman. Ketika iman itu tidak bisa kita bawa dengan baik, maka orang itu akan sesat. Ketika sudah sesat, mengajak orang akan membawa kepada dampak sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, iman itu harus kita pegang dengan sungguh-sungguh, bagaikan kita memegang bara api. Ketika api itu kita pegang, panas rasanya, tetapi kalau kita lepas, hilanglah iman kita. Maka sesungguhnya yang harus kita telaah adalah bagaimana kita mencerminkan diri kita membawa dampak iman yang sangat luar biasa. Tentunya iman itu harus kita yakini. Arti iman adalah meyakini. Meyakini dalam lisan, meyakini dalam hati, dan mengikrarkan dalam kehidupan keseharian. Maka iman kepada Allah itu wajib. Sehingga ketika kita iman kepada Allah, maka dampaknya sangat luar biasa. Kita percaya dengan Allah, maka semuanya kegiatan akan kita lakukan dengan baik. Sesungguhnya
jikalau kita menjalankan aktivitas ibadah, mulai dari kita lahir sampai dengan kita mati, mari kita tujukan kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat fana, artinya rusak. Maka ketika kehidupan di dunia ini rusak, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tuju adalah kehidupan yang lebih lanjut lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Tujuan finish kehidupan kita adalah di akhirat. Ketika kita mau masuk di dalam alam akhirat, maka satu kunci adalah iman. Iman dan iman. Maka ketika sakaratul maut, ketika kita tidak membawa iman, maka naudzubillah summa naudzubillah, kita hidup di dunia sengsara, kita mati juga sengsara, kita di alam kubur juga sengsara, apalagi di alam akhirat lebih sengsara lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu kuncinya untuk masuk ke dalam alam akhirat. Kita mau masuk ke ruang Ibu Dian. Ibu Dian ruangannya ditutup, kuncinya tidak tahu siapa yang megang. Pak Slamet, harus menghubungi Pak Slamet. Nah, sama seperti ketika kita membawa iman, siapa yang memegang kunci? Memegang kunci adalah para alim, para ulama, para asatid. Ya. Ketika kita bermuajahah, ya, bermajlis taklim, maka dekatilah para alim dan para ulama. Minimal kirim doa Fatihah sekali pada guru-guru kita. Insya Allah Pak Slamet akan memberikan kunci di ruang wakil ketua dengan tulus dan ikhlas. Ya Pak Ahmad ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kunci itu sudah dipegang, maka kita mau buka juga terserah, mau kita tutup, mau kita biarkan juga terserah. Itu adalah hakikatnya iman. Ketika kita masuk di dalam ruangan Budian, ternyata Budian ada di dalamnya. Luar biasa. Ada ruang disekat 2 ruangan. Di sana 1 ruangan penerima tamu, di iman ada ruangan yang namanya alam barzah. Ketika kita masuk ke dalam ruangannya Budian, masuk ada ruang meja, di tengah-tengahnya ada 4 kursi. Kita masuk alam barzah, di tengah-tengahnya ada yang namanya malaikat, di tengah-tengahnya ada namanya amal. Amal dibagi menjadi 2, amal soleh dan amal tidak soleh. Nah, ketika amal soleh, ya, ketika kita dibawa, ya, jasad kita dibawa oleh para perziarah, ya, dibawa, kita masuk, ya, dibawa, dimakamkan, kemudian dimakamkan. Setelah dimakamkan ditalkin, ya, oleh Pak Mudin, ya, ditalkin. Kemudian setelah ditalkin, semuanya sudah berdoa, habis itu keluarga meninggalkan. Bahkan karpet dan sebagainya itu seakan-akan mau dibawa. Nah, ketika kita sudah meninggalkan jenazah, ya, yang sudah di alam kubur, maka yang bisa kita raih, yang bisa kita harapkan adalah amaliyah kita ketika waktu di dunia. Maka ketika kita hidup di dunia, beramal baiklah kepada sesama manusia, kepada Al-Quran, kepada sholawat, kepada sedekah. Maka itu nanti akan bisa membantu membawa kita ke dalam pencerahan di dalam alam barzah. Ukuran 1 kali 2 meter. Ibarat ketika masuk ruangan musola, lampu dimatikan, gelap gulita. Apalagi ukuran 1 kali 2 meter. Ketika orang semuanya peziarah yang paling terakhir berjalan pulang 7 kali langkah, maka amal yang akan datang. Amal itu bisa berupa ular, amal itu bisa berupa wajah yang menyeramkan dan bau busuk, dan amal itu bisa berupa wewangian bidadari maupun yang
lain sebagainya. Tergantung bagaimana kehidupan kita waktu di dunia. Ketika kita memegang teguh yang namanya Al-Quran, ketika kita memegang teguh yang namanya bacaan sholawat, ketika kita memegang teguh yang namanya sholat, maka insya Allah ketika kita ada di alam barzah, itulah amal yang nanti akan menemani kita sampai dengan nanti yaumul akhirat, ya, sampai nanti hari kiamat datang. Amal datang kemudian dilanjutkan dengan yang namanya malaikat munkar dan nakir. Itu semuanya sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika malaikat munkar dan nakir itu menanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu dan lain sebagainya, mungkin di dunia ini bisa kita pelajari. Man rabbuka, alah kecil Pak. Siapa Tuhanmu? Allah, bisa jawab mudah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa? Mudah, Nabi Muhammad. Man kitabuka, apa kitabmu? Gampang Pak, ini kitab Al-Quran. Tetapi ketika kita sudah masuk ke alam barzah, semuanya itu hanya cerita belaka. Maka amalan yang harus kita bawa, amalan yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita adalah kita tancapkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak-banyak dosa yang kita lakukan, sebesar-besarnya dosa yang kita lakukan, jangan sampai putus sholat. Karena satu sholat itu bisa membawa orang, menyelamatkan dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu yang harus kita telaah bersama. Jangan lupakan sholat. Meskipun telat, tetap sholat. Meskipun sibuk, tetap sholat. Meskipun longgar, tetap sholat. Dan meskipun sakit, walaupun berbaring, tetap sholat. Maka sholat itu yang akan membawa kita kepada jalan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholat adalah hubungan kita kepada Allah secara langsung. Ibarat ketika kita sholat, itu kita berdialog kepada Allah. Ketika kita ke ruangannya Budian, kita dialog kepada Budian. Maka dialog itulah yang akan memberikan falsafah kehidupan ini menjadi bahagia. Ketika kita sholat, setelah sholat apa rasanya? Ketika kita membaca Al-Quran, setelah baca Al-Quran apa rasanya? Ketika kita membaca sholawat, apa rasanya ketika kita setelah membaca sholawat? Ini harapannya kembali keberkahan itu ada pada diri kita. Maka ketika kita membawa iman, membawa berkah, membawa bacaan Al-Quran, sholat, kemudian kita banyak sholawat, insya Allah kebahagiaan di dunia itu akan kita raih, dan kehidupan di akhirat itu akan kita terima dengan baik dan benar. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya, saya berpesan, ya, satu saja, jangan tinggalkan sholat. Meskipun dimanapun, jangan tinggalkan sholat. Itu satu kunci untuk membawa keberkahan kehidupan kita. Meskipun kita susah, meskipun kita sulit, ketika kita sholat, insya Allah kebahagiaan itu akan ada di dalam benak diri kita. Dan itu yang harus kita lakukan, karena hidup kita tidak sendirian. Ada anak-anak kita, ada suami istri kita, ada leluhur orang tua kita yang harus kita kirimi doa. Insya Allah ketika kita nanti meninggal, kita akan dibalas oleh Allah melalui anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan bila ada tutur kata yang kurang, yang salah, itu semata-mata kebodohan dari saya sendiri. Dan apabila ada kebenarannya, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih Pak Abdul atas materinya pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua.
semua, terutama untuk saya sendiri sebagai muhasabah diri. Setelah itu mungkin cukup sekian acara kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.